Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pelajaran IPA. Anak-anak, pada pelajaran IPA kali ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nanti akan Ibu jelaskan apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Nah, anak-anak, pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh sehingga tubuh menjadi lebih tinggi atau panjang dan lebih berat. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Nah, itu tadi adalah pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Beberapa contoh perkembangan adalah kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Nah, pertumbuhan dapat diamati dari ukuran tubuh anak yang semakin besar dan tinggi. Perkembangan dapat diamati dari fungsi tubuh, misalnya kaki. Kaki bayi yang semula belum bisa digunakan untuk berjalan, lalu bisa digunakan untuk berjalan. Ada 3 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak dapat tumbuh dengan baik. Yang pertama, kesehatan dan gizi yang seimbang. Nah, kesehatan di sini dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Juga gizi yang seimbang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang. Nah, kasih sayang dari orang tua, dari keluarga, itu juga dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Kemudian yang ketiga adalah stimulasi atau kegiatan merangsang otak anak untuk belajar. Nah, itu tadi 3 hal yang mempengaruhi pertumbuhan anak. Kemudian, pertumbuhan dan perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa tahap, antara lain tahap bayi, balita atau bawah 5 tahun, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Anak-anak, sekarang Ibu akan jelaskan tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, yang pertama adalah bayi. Baru lahir, bayi sangat tergantung pada orang tuanya. Bayi membutuhkan gizi yang cukup agar tumbuh dengan baik. Beberapa waktu kemudian, bayi akan senang memegang benda-benda yang ada di sekitarnya. Ini merupakan cara bayi mempelajari lingkungannya. Orang tua harus selalu memperhatikan dan menjaga bayinya dengan penuh kasih sayang. Tahap selanjutnya adalah balita atau usia 2-5 tahun. Anak-anak balita banyak menggunakan energinya untuk melakukan aktivitas berjalan, berlari, dan melompat. Mereka semakin dapat berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Perhatian dan pendampingan orang tua sangat diperlukan agar balita dapat tumbuh dengan baik. Tahap selanjutnya yaitu anak-anak. Nah, ini adalah masa di mana mereka belum dewasa atau belum mengalami pubertas. Anak-anak sudah mulai bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan, mulai bisa mandiri. Pendampingan orang tua tetap diperlukan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Setelah anak-anak, tahap selanjutnya adalah remaja. Nah, ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa remaja, terjadi pertumbuhan dan perkembangan tubuh, otak, dan keterampilan. Laki-laki dan perempuan mengalami pubertas. Nah, di bab selanjutnya nanti akan dijelaskan tentang ciri-ciri pubertas ya anak-anak. Nah, di sini juga perhatian orang tua sangat diperlukan agar para remaja tumbuh dan berkembang dengan baik. Tahap selanjutnya setelah remaja adalah tahap dewasa, yaitu masa sudah melalui pubertas. Pada masa ini, manusia sudah dianggap mampu berpikir secara matang. Pada masa ini,
manusia mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu lansia atau disebut juga lanjut usia. Adalah ketika seseorang berusia lebih dari 65 tahun. Ciri fisik lansia antara lain, rambut yang semula berwarna hitam berubah menjadi putih atau biasa kita sebut uban. Kulit akan semakin keriput, serta massa otot dan tulang yang semakin menurun. Kemampuan melihat dan mendengar pun berkurang. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Semoga kalian paham materi yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum